kita ambil dari guru, yang dipilih guru itu misalnya ya, satu surat yang dibaca, yang disampaikan oleh guru itu mungkin saja ini hanya satu surat, tapi sekali mendayung semua terlampaui. Yang dibaca itu satu surat, tapi sudah menjuru kemana-mana, bisa ditafsirkan untuk kemana-mana. Maka beatan-beatan itu surat-surat yang terpilih yang diambil dari beberapa surat yang paling inti. Jadi bagi orang yang doib itu bisa mampu melakukan gitu loh ya. Nggak sah neko-neko lah. Kalau apabila bertanya sesuatu tentang hukum, tentang doa, tentang apa, ditanyakanlah kepada mursyidmu. Karena mursyid itu adalah Quran Qadim. Langsung dijawab, sama juga bertanya dengan Allah langsung gitu kan. Cara Kanjeng Nabi itu masih tidak bertanya pada Quran, tapi bertanya kepada Nabinya. Waktu zaman Kanjeng Nabi, Quran Qadim ya Kanjeng Nabi, karena bersumber dari Kanjeng Nabi gitu loh, yang diwahyukan. Terus apakah orang yang belum kenal dengan Allah, atau bahasa menterengi itu orang yang belum bermakrifat dengan Allah itu bisa menafsiri Quran dan hadis itu secara benar? Tidak bisa. Berarti secara otomatis Quran dan hadis itu yang menafsiri adalah orang-orang yang sudah kenal dengan Allah. Walaupun orang tidak kenal dengan Allah, tapi kenal dengan guru. Dan nafsiri dari Quran dan hadis itu ya harus guru-guru yang tadinya guru juga menafsirkan pada guru-gurunya yang datang dari mana tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali pada channel Martabat 7 Satori yang Gerobokan. Kita akan membahas lagi, melanjutkan pembahasan tentang kitab Kunci Swarga. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa setia channel Martabat 7. Untuk pertanyaan yang ada, yang sudah muncul itu adalah dari akunnya Indrajaya garis OW4NF. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Izin taken Mbah, modal kangen kalih cinta tok kalih guru tapi mboten nate rawuh niku termasuk murid ingkang durhaka napa mboten? Matur nuwun, kula tenggo japane. Monggo Mbah. Ya, dalam logikane, karena orang itu kalau satu dasar cinta. Kalau sudah cinta itu kan nggak ada alasan. Yang namanya cinta itu tidak ada alasan. Maka kalau memang cinta, ya, orang itu kalau udah cinta, jadi sedino rasa sesasi, ya sesasi rasa setahun, setahun rasa sewindu. Tapi yang namanya cinta kok nganti nggak datang itu apa ya? Ya apa dasar cinta? Ya, cinta di bibir saja, kata lagu. Ya sekarang, karena di dalam tarekoh yang namanya mursyid itu Quran Qadim. Kalau Quranul Karim kan yang tertulis dari Kanjeng Nabi yang diturunkan 30 juz. Tapi yang namanya Quran Qadim wahyu minulya tanpa tinulis bisa diwaca. Iku wejangan guru waskita den tancepake jero dodo. Kalau kita buka kitab yang namanya mushaf atau Quran itu dibawa kemana saja bisa. Tapi yang namanya guru seorang mursyid itu adalah Quran Qadim. Kalau seandainya nggak pernah datang itu kan alias nggak pernah dibuka secara Quran. Nah dia itu cara membacanya bagaimana? Nah seandainya guru ini mau
sini berdoa apa seperti itu ya seharusnya kan ya harus tahu wajah seorang murid. Nggih. Apalagi di dalam ini setahun 3 kali itu kan pasowanan ya. Nggih. Untuk berjumpa dengan guru sekaligus ngeces ya. Tuh, kalau memang dasar cinta, karena cinta itu nggak ada alasan lain. Mesti segala sesuatu mesti ditinggalkan karena nuruti rasa cinta dengan itu rasa tadi. cinta itu. Nah, sekedar kangen, yang namanya kangen itu ya kangen-kangenan, yang kangen yang sebenarnya ya tidak bisa dibendung lagi lah ya. Okay. Nah, yang namanya kangen. Nah, maka dari itu katanya di dalam apa ya, di dalam Nabi Nuh sendiri, "Hei anakku, datang sini." Yang datang pertama dirangkul, ditangisin. "Oh, Ngger, diambungi. Saya undang anak saya yang datang paling dahulu adalah kamu. Itu besok kamu akan jadi pemimpin negara, juga jadi pemimpin agama." Okay. Terus panggil lagi, datang yang kedua, anak yang kedua datang, dirangkul, ditangisi. "Kamu itu nanti akan jadi pemimpin agama, tapi tidak bisa jadi pemimpin negara." Dipanggil lagi yang ketiga, ditangisi, dirangkul lagi, "Kamu nanti jadi pimpinan negara, tapi nggak bisa jadi pimpinan agama." Terus yang keempat ditangisi lagi, "Kamu tidak jadi pimpin agama dan negara, kamu jadi rakyat jelata." Itu kalau menurut Nabi Nuh itu kan mungkin kedatangan itu sudah tanda-tanda, bahkan itu adalah rasa cinta. Maka ayakunallahu wa rasuluhu akabailaihi wiswauma. Orang yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya itu kan tidak dikalahkan yang lainnya. Tidak dikalahkan yang lainnya. Berarti secara otomatis cinta itu juga butuh tebusan ya, Mbak? Butuh tebusan. Jangankan cinta, kangen sendiri itu kadang-kadang kita juga harus berjumpa dengan jasadnya. Iya. Maka dari itu kita pengen emas 24 karat. Ya. Kita pengen emas dengan 24 karat, pengen duwe emas 24 karat dengan duwe gegayuan emas 24 karat itu beda artinya. Kalau pengen tuh mungkin semua orang pengen. Tapi kalau dia punya gegayuan itu mesti kerja mempeng mencari uang untuk membeli emas 24 karat. Ditebus ceritanya. Ditebus. Walaupun seandainya nggak dapat 24 karat, tapi mas-mas yang di bawah emas 22 atau emas rolas, ya. Tapi kan ya bisa beli, karena dia itu sungguh-sungguh. Berarti secara tidak langsung cinta itu nopo nggih? Cinta itu berarti bukan hanya di bibir. Bukan hanya di harus bibir. Ada tebusan, harus ada sesuatu yang dikorbankan. Nah, itu untuk sebuah cinta itu tadi. Ya. Maka tuh di dalam Hikam kan mengatakan kan. Jadi ada seorang murid. Pertama ada seorang murid datang kepada guru hanya sekedar kangen. Itu juga termasuk hanya tamu. Kedua datang kepada guru hanya karena percaya, iman. Itu aja hanya sekedar tamu. Terus ketiga datang kepada guru hanya apabila ada masalah. Itu juga tamu. Yang keempat datang kepada guru dia minta amanah. Ini setengah murid. Yang kelima datang kepada guru siap menerima amanah. Ini baru yang namanya murid. Terus untuk murid yang sejati, yang siap menerima amanah niku gambarannya seperti apa, Pak? Gambarannya dia datang kepada guru itu tidak ada tujuan untuk dirinya sendiri. Memang dia siap menjunjung tinggi atau cinta kepada guru dan cinta kepada ilmu yang telah dibawa, dengan tujuan supaya dia bisa mengenal kepada Allah dan sebagainya lah. Itu namanya cinta. Jadi bukan hanya sekedar cinta dan kangen terus bangga tapi nggak pernah hadir, itu kan itu hanya cintanya cinta gimana ya kalau saya
Ya seperti itu tadi orang yang ingin emas tapi nggak pernah, dia tuh punya kegayaan yang tinggi, nggak disertai dengan dilakukan mencari uang itu tadi. Atau bisa juga dikatakan kita selalu apa ya? Kita selalu mendukung, kita selalu mengikuti langkah-langkah, mengikuti semua arahan guru secara ikhlas. Itu murid yang sejati, ceritanya seperti itu. Ya seperti itu. Kalau seorang murid yang datang kepada guru terus meminta amanah, niku contohnya seperti apa? Ya seperti mandi dungane, saya bisa sekti, saya bisa selamat, supaya istri saya, supaya nganu manut saya, itu gimana dan sebagainya, supaya saya dodol laris, itu semua itu mendukun itu. Oh, itu contoh-contoh yang ya, contoh-contoh bahwasanya kita itu meminta amanah itu seperti itu. Iya. Jadi kita meminta, misalnya, Mbah, piye caranya kok aku bendang iso? Nah, nanti guru tetap memberi kayak gitu. Walaupun sebenarnya murid itu sebenarnya belum mampu misalnya, tapi karena minta ya dikasih intinya gitu. Oke. Terus untuk Mbah, untuk kita kembali pada Quran Qadim. Jadi kalau Quran yang berwujud tulisan atau Quranul Karim itu sudah tertulis. Quran Qadim ini langkah-langkah kita sebagai seorang salik membaca Quran Qadim atau langkah-langkah dari guru. Karena Quran Qadim niki saya pernah mendengar bahwasanya Quran Qadim itu adalah aplikasi dari Quranul Karim. Terus bagaimana tip atau langkah kita sebagai murid supaya kita itu bisa mengikuti dari langkah-langkah guru ini tadi. Nah, maka dari itu Quran Qadim dengan Quranul Karim itu, kalau orang itu apa-apa dia ada hukum mencari di dalam Quranul Karim, ada apa mencari di dalam Quran Karim, dia selalu buka-buka Quran. Kalau dia tidak bisa menafsirkan, salah tafsiran kan juga sasar kan. Nah maka dari itu, orang-orang salik torekoh itu adalah memang diambil dari orang yang paling bodoh ya, orang yang paling doib. Maka dari itu dia datang kepada seorang guru mursyid atau Quran Qadim ini tadi, dia kan dia bertanya pada seorang mursyid itu kan, itu langsung bertanya. Jadi jawabannya karena apa? Yang namanya seorang mursyid itu adalah struktur daripada Al-Quran. Nah, ayat-ayat yang dibiatkan, ayat-ayat yang disampaikan kepada seorang salik ini kan pengambilan dari Quran dan hadis yang disampaikan, bahkan ini turun-temurun dari mursyid-mursyid yang dulu. Maka dari itu apabila dia membaca Quranul Karim itu, dia tidak memahami, apabila dia melakukan sesuatu termasuk sesuatu ayat-ayat yang disampaikan oleh guru yang disumpahkan waktu biat, itu kan ayat-ayat yang pilihan, ayat atau surat yang pilihan-pilihan dari guru. Seandainya orang berobat itu mencari obat, misalnya obat herbal ya. Kalau dia suruh mencari herbal di gunung mungkin saja banyak. Tapi tentang pilihannya dia kan tidak tahu, tentang resepnya dia tidak tahu. Nah, di dalam beatan itu sudah diukur dengan guru. Diambil dari surat-surat yang tertentu, wirid-wirid atau zikir-zikir yang tertentu dari Quran, itu diambil dari guru. Wes sudah barang tentu pas bagi murid. Seperti itulah. Maka ini setengah dari itu adalah wajib bagi seorang salik melakukan apa yang sudah dibiatkan. Itu ayat yang sudah ditanggung oleh sang guru. Seandainya ada yasinan di masyarakatnya, ada yasinan ada menakipan ada pengajian ada bacaan Al-Quran dan sebagainya, itu termasuk sunnah. Karena itu nggak ditanggung guru. Nggak ditanggung guru. Seandainya dia mencari obat herbal, itu mencari di ngalas. Quran itu kan penuh dengan obat-obatan misalnya. Itu dia memilihnya, cara resepnya kan dia tidak tahu. Bahkan nggak ada penanggung jawab. Nah, kalau
baiatan itu sudah barang tentu surat-surat dan ayat yang sudah terpilih atau hadis yang sudah terpilih dari sang guru itu sendiri disampaikan kepada muridnya itu yang ditanggung dan yang disumpahkan. Nah, kalau dia tuh melakukan wajib, melakukan perintah dari gurunya belum dilakukan, dia kok melakukan yang lainnya, dia kan melakukan sunahnya. Termasuk sunah lah ya. Wajibkan dulu, rampungkan dulu perintah gurumu, baru kamu mengerjakan yang sunah, yang lainnya. Tapi secara umum gini, Mbah. Secara umum ketika kita membahas tentang Quran hadis, banyak sekali orang-orang ketika ditanyai, aku ini dasarku ya Quran hadis. Tetapi ketika kita terbentur dengan yang namanya Quran Qadim, ini menjadi dilema, menjadi permasalahan yang pelik, yang yang menjadi kadang-kadang menjadi perdebatan di masyarakat. Nah, kunci atau kunci atau langkah dari seorang salik, karena gini, kadang kita masuk ke dalam biatan itu dalam keadaan kita sudah menguasai beberapa ilmu, kita sudah merasa bahwasanya kita menguasai Quran hadis. Kemudian kita masuk ke biatan beleng. Secara otomatis nanti mungkin saja apa yang disampaikan oleh seorang mursyid itu akan bertolak belakang dengan pemahaman kita tentang Quran dan hadis yang kita pelajari tadi. Nah, tips atau langkah seorang salik untuk menjaga itu semua, yaitu dia patuh pada guru. Patuh pada guru karena apa? Kita ambil dari guru yang dipilih guru itu, misalnya ya, satu surat yang dibaca, yang disampaikan oleh guru itu mungkin saja ini hanya satu surat, tapi sekali mendayung semua terlampaui. Yang dibaca itu satu surat, tapi sudah menjuru kemana-mana, bisa ditafsirkan untuk kemana-mana. Misalnya surat Ikhlas. Di dalam surat Ikhlas itu kan satu persatu apabila kita ambil dari dalamnya juga kan untuk lari menuju kepada Allah kan ya. Tanya siapa Allah itu. Kul walau akad, katakan Muhammad, kul dawuh sira Muhammad hu. Dia suruh membunyikan kalimat hu. Kul dawuh sira Muhammad hu. Dia sopo. Di situ kul dawuh sira Muhammad hu. Allah, dia adalah Allah. Allah apa? Akadun. Allah hanya satu. Itu kan untuk menggiring orang itu untuk cenderung kepada Allah saya. Seperti surat Falak. Surat Falak itu mungkin saja di dalamnya itu kan juga ada pengobatan untuk menanggulangi sihir. Iya kan? Itu surat-surat yang paling hebat ya. Jadi kul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung pada hanya waktu subuh. Waktu subuh ya barangkali kan ya, waktu subuh itu dalam waktu subuh kan antara gelap dan terang. Itu masuk simbolis juga. Simbolis juga. Dia berlindung kepada kejahatan waktu gelap gulita. Dia berlindung pada kejahatan orang-orang yang telah ahli sihir yang dia buhul talinya, dan sebagainya lah ya. Nah itu kan seandainya dia tuh ingin selamat dari orang ahli sihir, ingin selamat dari dengan gulungan sekti yang lain yang permainan barang sihir-sihir, itu kan sudah di dalamnya sudah ada. Terus kalau aku berpinas, kita minta perlindungan keselamatan dari setan yang dari golongan jin dan manusia. Nah, untuk keselamatan itu di dalamnya kan sekali mendayung semua sudah terlampaui di situ kan. Nah, terus surat Al-Fatihah itu beberapa ayat itu unduk dunga semua. Maka beatan itu surat-surat yang terpilih yang diambil dari beberapa surat yang paling inti. Jadi bagi orang yang doib itu bisa mampu melakukan gitu loh ya. Nggak sah neko-neko lah. Kalau apabila bertanya sesuatu tentang hukum, tentang doa, tentang apa, ditanyakanlah kepada mursyidmu. Karena mursyid itu adalah Quran Qadim. Langsung dijawab, sama juga bertanya dengan Allah langsung gitu kan. Cara Kanjeng Nabi itu masih tidak bertanya pada Quran, tapi bertanya kepada
nabinya. Waktu zaman Kanjeng Nabi, Quran Qadim ya Kanjeng Nabi karena bersumber dari Kanjeng Nabi gitu loh yang diwahyukan. Terus apakah orang yang belum kenal dengan Allah atau bahasa menterengi itu orang yang belum bermakrifat dengan Allah itu bisa menafsiri Quran dan hadis itu secara benar? Tidak bisa. Berarti secara otomatis Quran dan hadis itu yang menafsiri adalah orang-orang yang sudah kenal dengan Allah. Walaupun orang tidak kenal dengan Allah tapi kenal dengan guru. Dan nafsiri dari Quran dan hadis itu ya harus guru-guru yang tadinya guru juga menafsirkan pada guru-gurunya yang datang dari mana tadi. Nah mungkin awalnya sampai Rasulullah gitu loh. Makanya yang selama ini terjadi di masyarakat umum ini terjadi perdebatan itu di sini, Mbah. Iya. Jadi orang-orang yang belum kenal dengan Allah menafsirkan Quran dan hadis itu akhirnya sesuai dengan kebenarannya sendiri. Kebenaran dia sendiri. Akhirnya menjadi menjadi satu pandangan namanya apa ya? Fanatik. Nah, maka seharusnya dia bertanya, maka itulah pentingnya tawasul. Itulah pentingnya nambung sana dari mana. Nah, larinya nanti apabila dia itu ahli fikih, walaupun itu khusus fikih tidak tahu tasawuf, itu pun kan juga ada yang menyampaikan tadinya mungkin fikihnya itu juga mateng. Seandainya tasawuf juga misalnya Hikam, terusan Ihya Ulumuddin, itu ya dia penuh harus mengambil dari silsilah yang jelas, dari ajarannya siapa, yang menyampaikan siapa, yang nafsiri siapa, itu jadi digurukan. Jangan seenak sendiri. Maka dari itu, walaupun orang ngaji kitab itu juga termasuk torekoh, jalan. Jalan. Kalau nggak ada guru ya nggak bisa lah. Terus tawasul, Mbah. Tawasul sendiri kan setiap torekoh itu punya jalurnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian yang selama ini kadang-kadang jadi perdebatan itu tawasul kusing bener. Tawasul kusing bener. Nah, untuk menghindari itu semua caranya pripun, Mbah? Nah, kita tawasul ya yang tahu silsilah itu ya orang-orang ahli torekoh. Jadi yang namanya sogibul ijazah, yang memiliki ijazah, kita bersataria misalnya, itu dari siapa, silsilah harus terang sampai Rasulullah. Misalnya Qadiriyah Naksabandi, Qadiriyah dari Syaikhul Qadir itu silsilahnya ya sampai kepada Rasulullah. Naksabandi dari Syaikhul Naksabandi ya sampai kepada Rasulullah. Maka tawasul itu harus dia punya silsilah pada guru-gurunya, nyambung sanad. Karena dia adalah murid itu adalah menggantungkanlah kepada seorang guru bimbingannya. Berarti secara tidak langsung kita bertawasul kepada kepada guru-guru yang dahulu itu tujuannya hanya untuk supaya kita itu tidak lepas dari jalan. Iya. Nah, seperti orang yang yasinan toh yo. Yasinan pada umumnya itu kan kadang-kadang itu malah bagaimana ya? Itu mbahku ki aku dodol ning Jakarta ki wis nganti lengganku ilang kabeh wong aku nang omah kesuwen. Dibel jare mbahke mati kok malah diwacana Yasin ping 3 kok malah waras neh. Piye lho. Itu kan apa kok yasinan Pak kanggo sihir to? Supaya mbah men mati. Yo jangan terlibatkan agama dan yasinan. Teka saja ben mati lah. Lah itulah pentingnya guru ya, Mbak. Supaya kita tidak menjadi umat Islam yang gagal paham, supaya kita tidak menjadi para salik yang gagal paham. Nah, diyasinkan di surat Ikhlas kan dengan tujuan kita ini minta kepada keadilan Gusti Allah. Saya minta keadilan. Kalau mbah saya punya dosa sehingga sakit, kalau mbah saya ini punya dosa sehingga sakit ini, kalau sudah titiwanci, sudah saatnya mati, jatahnya sudah sampai di situ, boyo ojo disiksa ndang rek dipundhut. Ojo disiksa. Kalau memang durung saatnya ndang rek dengai waras. Jadi saya intisari yasinan itu untuk minta keadilan kepada Allah, bukan untuk ben iki dengap-dengap sekal ben rek mati. Barang tak tunggu ora mati lho lengganku entuk kabeh ning Jakarta. Lah iki jenenge yo
kanggo sihir to iki. Jangan terlibatnya agama, tekak saja ben mati ra ya. Nggih. Terus saya pernah mendengar sebuah cerita, sebuah riwayat dari bapak saya itu dulu ada seorang ulama, ada seorang kiai yang setiap ada orang datang dengan seluruh permasalahannya niku dongane namung kan istighfar. Niku maksudnya pripun niku? Lah ya mintakan maaf. Lah kalau sudah dimaafkan, kalau sudah sampai tujuan dimaafkan ya cepet matine itu yo. Nggih. Lah nek pemberian dari Allah pemaafannya bagaimana? Apa dia ngasih waras lagi? Nggih. Apa dia langsung dipundhut. Dipundhut. Jadi aja disiksa. Nggih. Jangan disiksa. Maka dari itu hanya minta pengadilan kepada Allah. Jadi monggo terserah jenengan persilakan ya Allah minta keadilan Gusti Allah, mbok yo mbahku aja disiksa ra gitu kan. Oh nggih. Suwun ke pangapura wau. Suwun ke maaf, minta ke maaf. Okay. Jangan jadikan sihir make mateni mbae kok datang undang yasinan. Nggih. Ya kuwi kan klerune. Mbae merek mati. Memang ada sesuatu saya ya pernah dengar bahkan apabila ada orang nanjak sekaratul maut kok susah, dibacakan surat Yasin di atas kepalanya. Itu ada. Nggih. Nah, itu juga diterima letterlik juga bisa, diterima dengan simbolis bisa. Nah, kalau secara simbolis, secara wong torekoh itu dibacakan surat Yasin dalam arti apa? Orang yang penuh hikmah. Zaman Kanjeng Nabi, Yasin itu Kanjeng Nabi kan. Maka di situ ada yang itu Yasin. Itu kan ya dan sin. Ini huruf abjad kan. Wal Qur'anil Hakim. Yasin itu adalah Qur'anil Hakim, Al-Qur'an yang penuh hikmah. Jadi kalau benar-benar ulama itu yang sasin benar-benar ya dia harus jalan yang lurus. Jalannya yang benar-benar lurus, ojo menggok, ojo setting dan sebagainya. Intisari carikanlah ulama yang benar-benar dia itu yang penuh hikmah, yang sudah jadi Yasin. Nah, iya, yang sudah jadi Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Quran yang penuh hikmah zaman Kanjeng Nabi ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ninggalkan para ulamanya ya. Para ulama-ulama yang benar-benar Yasin. Nah, kalau kita nakal mursalin itu pewaris para ambiya dan mursalin, para nabi lah ya. Ngalah siratal mustaqim dalam perjalanan memang benar dan lurus agamanya gitu loh. Maka dibacakan surat Yasin berarti suruh mencari orang benar-benar yang penuh hikmah, yang bisa menolong. Tapi apabila dibacakan surat Yasin secara apa sih? Letterlik ya. Itu dibacakan surat Yasin. Sekarang yang membaca itu ya temannya judi ikut judi, temannya komer arak ikut komer arak, tayuban ya ikut tayuban. Yo sampai kelomoh mayite kecipratan leh maca surat Yasin ya nggak ada apa-apanya, nggak ada hikmahnya tuh. Berarti hikmah itu hubungannya kali perilaku gitu. Perilaku dengan perjalanan. Nah, disingkat dengan kata-kata setidaknya dia mencari orang yang kenal kepada Gusti Allah. Bukan hanya kenal tentang Allah, tapi kenal kepada Gusti Allah. Banyak sih orang yang kenal tentang Allah itu banyak, tapi dia tidak kenal Gusti Allah. Kenal tentang Allah ini maksudnya pripun? Nah, seperti saudara pernah kenal Pak Prabowo enggak? Pernah berjumpa dengan berhadapan muka dengan Pak Prabowo enggak? Pernah. Pernah ya? Pernah. Waktu di Surabaya. Nah, itu berarti kamu tuh kenal Pak Prabowo. Yuk, kadang-kadang kamu kenal Pak Prabowo tidak kenal tentang Pak Prabowo loh kadang-kadang. Iya kan? Iya. Berarti banyak orang yang kenal tentang Pak Prabowo tuh pinter-pinter tuh orang-orang itu. Pak Prabowo ini. Pak Prabowo ini wah keras tegas wis. Kenal tentang Pak Prabowo. Tapi belum pernah berjumpa dengan Pak Prabowo. Banyak orang-orang ahli agama pimpinan itu kenal tentang Allah, tapi dia tidak kenal Allah. Nah, maka dari itu ma'rifatullah dalam arti dia itu harus kenal Gusti Allah, tapi belum tentu kenal pada tentang Allah. Tapi dia kenal Gusti Allah. Lah mungkin saja wiridnya tidak seperti itu. Siapa? Yang adzan itu siapa tuh?
Bilal, akad, sembahyang akad, sholat akad, donga akad, segala sesuatu akad, disiksa saja akad. Dengan tujuan Tuhan hanya satu, Nggih. yang memberi selamatan sapa? Ya siji kuwi, Nggih. sing beri rezeki sapa? Siji kuwi, Nggih. sing gawe waras sapa? Siji kuwi, sing gawe mati sapa? Siji kuwi lho. Dadi akad ki larinya kemana? Nah, berarti dia tuh kenal Gusti Allah, tapi tidak kenal tentang Allah. Terus kita melihat apa ya? Melihat fenomena seluruh umat Islam di masyarakat itu kadang-kadang apa ya? Ndonga ki njaluk penak, Mbah. Nah, itu apa namanya? Menurut jenengan seperti apa? Ya, mengka wong ki pinter, kudu sing pinter donga. Nggih. Oh. Nggih. Orang sing pinter donga ki apa sing terus dongane sing dawa-dawa ora. Nggih. Nggih. Wong pinter donga memang hanya 2 kalimat saja. Bagaimana 2 kalimat? Ya Allah, saya tuh bujang-bujang itu. Ya Allah, saya beri istri, ya Allah, saya beri istri. Tapi kalau istri tidak manfaati bagi saya, enggak apa-apa ya Allah. Nggih. Ya Allah, saya minta mobil, ya Allah, seandainya mobil itu enggak manfaati bagi saya, enggak diberi enggak apa-apa, itu namanya pinter donga. Kalau pinter donga sama iso donga niku. Lah, iso donga pirang-pirang dongane. Nggih. Waton jaluk, ya Allah, saya minta mobil lewat jalan apa saja yang penting saya punya mobil lah. Jadi enten bedane teng mriki, Ada Mbak. bedanya. Oh, nggih. Oke. Jadi yuk waspadalah orang yang pinter berdoa, berarti dia minta segala sesuatu seandainya segala sesuatu itu ada manfaatnya bagi diri kita dan sebagai kepada teman-temannya, misalnya tetangganya dan sebagainya. Kalau enggak ada manfaatnya, enggak apa-apa ya Allah, itu namanya pinter donga. Tidak memaksa. Nggih. Nek iso donga nggih niku wau. Iya, karena memaksa, ya Allah saya minta mobil lewat pintu apa saja, pokoknya yang penting saya punya mobil itu istijot, seandainya nanti jadi dilulu. Nggih. Dilulu. Oke. Untuk pertanyaan tadi sudah terjawab panjang kali lebarnya. Jadi tentang cinta kepada seorang guru, cinta kepada Islam, dan cinta kepada semuanya itu butuh pengorbanan. Jadi butuh diusahani, butuh ditebusi. Nek ra ditebusi berarti ngurlamis tok. Yang ojo kleru, engko terus kudune nggo gula 5 kilo, rokoknya sak pres. Enggak, saya sudah digaji oleh Allah. Nggih. Digaji oleh Allah. Oke.